Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali bersama saya, Randy. Di sini saya akan menceritakan pengalaman sejarah pribadi saya. Pada suatu hari di kota Bandung, tepatnya pada tanggal 5 September tahun 2004, lahirlah seorang anak laki-laki yaitu Randy. Randy saja. Tidak ada pepanjangan. Kata orang tua saya lahir sebelum terjadinya tsunami di Aceh. Saya anak ketujuh dari 8 bersaudara. Singkat cerita, saya tumbuh dari seorang bayi menjadi seorang anak nakal. Banyak orang yang belum tahu cerita masa kecil saya. Dan sekarang, saya akan ceritakan sedikit saja. Karena terlalu banyak, nanti akan pusing. Singkat cerita, pada saat saya berumur 6 tahun, tepatnya di Kampung Bojongkukun, RT 1 RW 7. Saya memiliki karakter anak nakal. Ceritanya, saya dan teman saya bermain seperti biasanya. Akan tetapi pada waktu itu, teman saya nantangin ngajak berantem. Karena menurut beliau, saya bermain terlalu kasar. Setelah beliau berkata seperti itu, saya langsung melemparkan sebuah pukulan, tepatnya di bagian hidung, sampai beliau mengalami pendarahan. Bukan hanya itu saja, saya juga pernah atau sering sekali berkelahi dengan saudara, teman sebaya, siapapun itu. Sekiranya dia menyakiti saya, pasti saya balas lebih dari yang mereka lakukan. Hari demi hari, tahun demi tahun, saya lewati. Singkat cerita, pada tahun 2011, saya disekolahkan di sekolah dasar, tepatnya di SDN Selokan Jeruk. Saya ambil SD 3 waktu itu. Entah apa yang ada di dalam benak saya. Pada saat kelas 1 SD, saya sering sekali membuli teman sebaya saya. Tak jarang juga, saya sering bolos sekolah sampai saya tidak naik kelas pada waktu itu bersama teman saya yang sering bergaul dengan saya. 4 orang kalau gak salah. Saya juga masih tahu namanya. Apa kabar, teman sebaya? Lanjut. Waktu saya kelas 4 SD, bergaullah saya dengan SD 4. Pernah saya berantem gara-gara main bola. Ceritanya teman saya yang SD 4 itu meminta bantuan kepada saya. Beliau cedera sampai berdarah banyak di bagian lutut dan sikutnya karena lawan mainnya sangat kasar. Lawannya yaitu SD Neglasari. Kebanyakan SD Neglasari berbadan besar. Nah, kemudian masuklah saya menggantikan teman saya yang cedera parah. Saya kepancing emosi melihat teman saya banyak yang cedera. Dari situ saya menandai orang yang disebut sebagai ketua gengnya. Tanpa basa-basi, saya mengincar terus sampai tumbang. Setelah melihat ketuanya tumbang tanpa adanya perlawanan, di saat itu juga SD Neglasari dan teman-temannya memilih untuk bubar. Tidak tahu kenapa saya merasa lega karena telah membalas perlakuan mereka terhadap teman saya.
Di saat kejadian itu, saya jadi memiliki banyak teman. Dari mulai SD 1 sampai dengan SD 4. Juga SD Impres. Pernah juga saya ikutan tawuran antar sekolah. Pada saat itu, kelas 4, saya pernah tawuran dengan SD Gamblang. Kelas 5, saya tawuran dengan SD Bojong Bumbu. Kemudian waktu kelas 6, saya tawuran lagi. Kali ini dengan SD Sukasari. Waktu itu SD kami kurang beruntung karena kurang tepat mengambil waktu di saat kejadian. Di situ kepala sekolah SD Sukasari mendengar keributan. Lalu keluarlah dengan mengajar anak-anak SD kami. Untung saja tidak ada yang tertangkap. Kenapa guru-guru pada tahu ada yang tawuran? Lowong tawurannya di depan sekolahannya kok. Singkat cerita lagi, pada tahun 2018 saya melanjutkan sekolah ke SMP YPPSD yang terkenal karena sekolah mewah, mepet ke sawah. Dari sana saya berniat untuk merubah sikap temperamental saya. Bulan demi bulan berlalu, semester 1 sudah saya lewati. Namun di semester 2 saya dikeroyok oleh teman sekelas saya. Jadi ceritanya saya dipalak sama preman di kelas saya yang sangat ditakuti. Dia nyuruh anak buahnya untuk memelak saya. Kemudian saya tidak terima kalau saya diperlakukan seperti itu. Saya melawan. Namun sialnya ketua geng itu mengeroyok saya. Tidak ada yang berani membela saya. Saking takutnya sama ketua atau bisa disebut preman kelas. Tahun berlalu, saya naik kelas 8. Ceritanya di kelas 8 cukup seru menurut saya pribadi. Waktu itu saya menemukan cinta sejati saya. Tidak hanya di situ saja, kelas 8 semester 1 kalau gak salah. Saya kembali lagi berulah. Ya, tidak jauh dari berantem lah saya. Ceritanya, saya lagi berbincang dengan 3 orang perempuan cantik. Lalu tiba-tiba ada yang memukul saya dari belakang. Saya tahu orangnya waktu itu. Dan waktu itu saya berpikir kalau seandainya saya berantem di sekolah, pasti panjang urusannya. Nah, di saat itu jam istirahat telah tiba. Saya cari orang yang telah memukul saya dari belakang. Dan singkat cerita saya menemukan tempat tongkrongannya. Pria tersebut lalu dihajar habis-habisan sama saya. Sampai-sampai saya salah mukul. Bukannya memukul muka atau orang tersebut. Saking nafsunya saya malah memukul GRC rumah. Tahun demi tahun berlalu, kelas 8 semester 2 kedatangan tamu tak diundang. Sebut saja COVID-19. Di masa itu, di masa kelulusan SMP, sangat amat menyedihkan karena adanya COVID-19 itu. Tahun-tahun berlalu, waktu tidak terasa. Tadinya saya mau melanjutkan sekolah ke SMK KP yang ada di Kondang, di wilayah Majalaya. Namun, kata mamah saya harus melanjutkan ke sekolah Semaja. Selain dekat, bersekolah ke Semaja karena jalur zonasi. Kalau saya melanjutkan ke sekolah KP, mamah saya tidak mampu membayar SPP. Di masa SMA
saya terus mencoba merubah sikap menjadi lebih baik walaupun banyak kendala pada masa itu. Waktu kelas 10, saya pernah kepancing emosi saat terlambat masuk sekolah. Saya kepancing emosi oleh Pak Wiki, yaitu kesiswaan. Begitu dulu ya cerita atau sejarah kenangan yang pernah saya alami di bangku sekolah. Perjalanan hidup yang ekstrim, banyak menelan kehidupan yang menyakitkan, tetapi saya memilih untuk menjadikannya sebuah pelajaran berharga. Ingat, pemenang bukanlah orang yang tak pernah gagal, melainkan orang yang tak pernah menyerah. Teruslah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu pun semakin diperhatikan oleh pacarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.